wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri Kudus, Bapak Profesor Dr. Haji Supaat MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua LPPM IAIN Kudus, Bapak Haji Muhammad Dzofir MAG. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dekan di lingkungan IAIN Kudus, Bapak dan Ibu dosen sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu ada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul secara virtual lewat aplikasi Zoom Meeting dalam acara sosialisasi petunjuk teknis, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat IAIN Kudus tahun 2021. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan limpahan rahmat juga tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dalam acara sosialisasi petunjuk teknis, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat IAIN Kudus tahun 2021, beberapa rangkaian acara. Yang pertama, acara pembukaan. Yang kedua, sambutan dan pengarahan dari Wakil Rektor 1 IAIN Kudus. Acara yang ketiga, sambutan, pengarahan, dan penjelasan tentang petunjuk teknis, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat IAIN Kudus tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM IAIN Kudus. Acara yang keempat, tanya jawab, dan acara yang terakhir, penutup dan doa. Mari kita awali acara sosialisasi petunjuk teknis, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat IAIN Kudus tahun 2021 ini dengan acara yang pertama, yaitu acara pembukaan dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, memberikan manfaat dan keberkahan serta kemajuan bagi kampus kita tercinta IAIN Kudus. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, acara selanjutnya, acara yang kedua, yaitu sambutan dan pengarahan dari Bapak Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri Kudus, Bapak Profesor Dr. Haji Supaat MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman dari LP2M, Pak Ketua LP2M, Sekretaris, serta pembawa acara tadi, Pak Aat, Bapak Ibu dosen IAIN Kudus yang bergabung di acara ini, yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada
pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu sosialisasi dalam rangka untuk merespon kegiatan terstruktur, kegiatan penelitian terstruktur yang dianggarkan oleh Yain Kudus. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya masuk ke materi tentang sosialisasi penelitian ini, saya terlebih dulu akan menginformasikan beberapa hal terutama terkait dengan LBKD semester kemarin yang laporannya bulan ini kemarin itu. Jadi berdasarkan MONEF yang dilakukan oleh LPM terhadap LBKD yang disubmit oleh Bapak Ibu dosen, kalau saya kelompokkan masih terdiri dari dua hal. Yang pertama, itu Bapak Ibu dosen itu numpuk LBKD dengan data dukung, itu data dukungnya masih dalam beberapa kasus masih kurang valid. Ini juga masalah. Yang kedua, ini Bapak Ibu yang karena ketidakvalidan data dukung itu, ini akhirnya menyebabkan LBKD itu yang berkonsekuensi pada administratif keuangan itu menjadi tertunda. Sehingga ini maaf untuk Bapak Ibu dosen yang sudah bersertifikat, akhirnya pembayaran pencairan tunjangan profesi untuk bulan Januari sampai hari ini belum clear. Itu bukan karena manajemen keuangan direktorat yang performanya tidak bagus, tapi itu lebih disebabkan karena Bapak Ibu, sebagian kecil Bapak Ibu, itu yang tidak disiplin dalam mengikuti arahan, dalam mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh pimpinan. Oleh karena itu ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, semoga hari ini nanti bisa uang bisa cair, uang untuk tunjangan profesi, dan berangkat dari fenomena tersebut, kemudian kemarin pimpinan langsung mengambil langkah, antara lain keputusannya ke depan, ya, di masa yang akan datang, yang akan diproses untuk diamprahkan keuangannya, baik tunjangan profesi maupun tunjangan kinerja, adalah Bapak Ibu dosen yang sudah memenuhi syarat saja. Bapak Ibu yang tidak memenuhi syarat, maka secara otomatis proses pencairan keuangan tunjangan profesi dan tunjangan kinerja tidak akan diproses sampai yang bersangkutan itu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Langkah ini diputuskan oleh pimpinan, langkah ini diambil oleh pimpinan, tidak lain tujuannya adalah tetap memberi penghargaan bagi teman-teman dosen yang nyata-nyata sudah disiplin, sehingga mereka jangan sampai justru dikorbankan oleh beberapa orang yang tidak disiplin itu. Dan perlu saya sampaikan secara terus terang pada kesempatan hari ini, pimpinan juga merasa kecewa karena apa? Justru yang tidak disiplin itu adalah teman-teman dosen muda. Ini yang membuat kami kemarin agak kecewa juga, karena justru yang dosen-dosen yang senior itu rata-rata sebagiannya sudah disiplin, tepat sesuai itu. Tapi sebagian kecil yang dosen-dosen muda itu justru yang kurang disiplin. Ini tentu sangat disayangkan. Oleh karena itu, saya minta dengan hormat untuk teman-teman dosen itu supaya betul-betul mendisiplinkan diri, karena ini menyangkut banyak atau kepentingan banyak orang.
Dan yang poin selanjutnya yang perlu saya sampaikan terkait dengan BKD kemarin adalah ada indikasi tetapi masih perlu konfirmasi lebih lanjut. Bapak Ibu dosen mempermudah perolehan dokumen antara lain dengan cara-cara yang tidak bagus. Oleh karena itu saya minta Bapak Ibu untuk tidak melakukan itu. LP2M saya kira sudah sangat siap untuk melayani kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan pengesahan dan validasi laporan penelitian maupun PKM. Maka sangat tidak elok lah rasanya kalau masih ada Bapak Ibu sebagian kecil dosen yang mencoba untuk mereka-reka dokumen terkait dengan pengesahan itu. Kita masih sedang mencari klarifikasi terkait itu dan nanti pasti kalau memang ada indikasi kesengajaan untuk umpamanya memalsukan dokumen pengesahan itu, maka nanti lembaga akan mengambil langkah terkait dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu terjadi itu. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan evaluasi RBKD terkait dengan kinerja Bapak Ibu dosen di semester lalu. Semoga hari ini nanti Bapak Ibu dosen yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik, semoga hari ini nanti bisa itu uang tunjangan profesi bisa ditransfer dan bisa cair di rekening masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, ini poin yang kedua terkait dengan sosialisasi pada pagi hari ini. Untuk teknis materi sosialisasi nanti secara detail panjang lebar akan disampaikan oleh tim dari LPPM, Pak David dan kawan-kawan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan butir kebijakan terkait dengan Tridharma. Yang pertama, kami ingin menegaskan sekali lagi, ya, bahwa ada atau tidak bantuan BUPTN terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat, maka dosen sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai undang-undang, maka harus melakukan dan dibuktikan dengan membuat laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 judul dalam 1 tahun. Ini saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa ada atau tidak bantuan biaya penelitian, maka dosen harus melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dibuktikan dengan pelaporan yang nanti akan diinput di sistem LBKD. Itu poin pertama. Oleh karena itu, ke depan, karena ini menjadi tanggung jawab dosen bahwa dharma kedua dosen adalah melakukan penelitian, maka ini menjadi tugas kita dan keniscayaan bagi dosen. Siapapun, mulai dari CPNS, PNS calon dosen, CPNS calon dosen, PNS calon dosen, apalagi untuk dosen yang sudah menduduki jabatan fungsional dan dosen yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Kesemuanya harus melakukan itu dan nanti dibuktikan dengan itu. Dan juga dosen-dosen yang dalam status dosen tetap bukan PNS juga harus melakukan hal yang sama, karena insya Allah di tahun ini nanti dosen PNS maupun dosen yang DTNP bukan PNS, insya Allah tahun nanti yang sudah mengajar 2 semester akan kita angkat menduduki jabatan fungsional. Artinya apa? Itu beban untuk melakukan Tridharma itu menjadi melekat, menjadi bagian dari untuk pemenuhan persyaratan sesuai undang-undang guru dan dosen.
Oleh karena itu, pada tahun 2021 ini, kami lembaga telah mengalokasikan yang insya Allah nanti secara keseluruhan dosen-dosen kita sesuai persyaratan yang nanti akan dijelaskan oleh pihak LP2M, insya Allah akan mendapatkan dan bisa berpartisipasi dalam kegiatan penelitian yang ditawarkan oleh fakultas, ya, terutama ini adalah penelitian jenis penelitian yang terkait dengan pengembangan keprodian. Jadi ditambah kemarin tahun 2020 yang belum dieksekusi. Oleh karena itu estimasi saya nanti semua dosen akan bisa berpartisipasi dalam kegiatan penelitian di tahun 2021 ini. Jadi penelitian 2021 ini adalah melanjutkan penerima nomine tahun 2020 yang belum bisa dilaksanakan itu, dan ditambah dengan penelitian yang ditawarkan di masing-masing fakultas dan pascasarjana, yaitu penelitian terkait dengan penguatan atau pengembangan program studi. Untuk jenis penelitian yang ini, nanti penelitinya adalah dosen-dosen berdasarkan home base masing-masing program studi. Jadi umpamanya ada dosen yang kebetulan sekarang mendapatkan tugas tambahan, umpamanya ya, menjadi wakil dekan atau menjadi dekan di fakultas A, umpamanya, saya ambil contoh umpamanya, Pak Dr. Supriyadi itu adalah dosen fakultas syariah. Yang bersangkutan sekarang menjadi dekan fakultas FEB. Maka beliau nanti penelitian pengembangan program studinya harus mengambil di fakultas syariah sesuai home base dosennya itu. Ini diambil, langkah ini diambil karena kita ingin betul-betul dosen yang meneliti itu betul-betul berdasarkan kompetensi keilmuan yang dia miliki, bukan atas dasar di mana dia ditugaskan sebagai dosen tugas tambahan. Ini penting didesain agar apa? Hasil penelitian yang dilakukan itu betul-betul nanti memiliki kontribusi secara akademik bagi pengembangan program studi yang ada. Jadi maaf, untuk penelitian-penelitian sekarang dan selanjutnya kita akan berorientasi bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen itu nanti betul-betul memiliki kontribusi bagi pengembangan akademik di lingkungan program studi yang ada di IAIN Kudus. Saya kira itu awal yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembukaan acara sosialisasi penelitian di tahun 2021 ini. Selamat berkompetisi mengikuti penelitian ini. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa menjadi atau berpartisipasi dalam pengembangan akademik di kampus kita tercinta ini. Mengawali acara sosialisasi ini, marilah kita buka bersama-sama dengan pembacaan umum kitab. Alaniyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih, dan saya minta LPM untuk bisa mencatat dosen-dosen siapa saja yang berpartisipasi dalam acara sosialisasi ini, dan itu nanti menjadi bagian poin evaluasi terkait dengan keikutsertaan dalam seleksi untuk penelitian ini. Karena biasanya yang tidak ikut sosialisasi itu nanti dalam perjalanannya itu biasanya nanti seringkali menimbulkan masalah. Maka
keikutsertaan dalam sosialisasi ini menjadi bagian penting untuk dipertimbangkan untuk bisa menjadi nomine di penelitian 2021 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 YIN Kudus, Bapak Profesor Dr. Haji Supaat MPD, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Rektor YIN Kudus, Bapak Dr. Haji Mundakir MAG yang telah berpartisipasi dan bergabung di acara sosialisasi Juknis Penelitian dan PKM YIN Kudus tahun 2021 ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita lanjutkan ke acara berikutnya, acara yang ketiga, yaitu sambutan dan sekaligus sosialisasi petunjuk teknis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat YIN Kudus tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM YIN Kudus, Bapak Haji Muhammad Dhofir MAG. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor YIN Kudus, Bapak Dr. para pimpinan baik di rektorat maupun para dekan dan wakil dekan di lingkungan YIN Kudus, Bapak Ibu Ketua Program Studi dan seluruh dosen YIN Kudus yang berbahagia. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat sehat sehingga dapat mengikuti kegiatan sosialisasi petunjuk teknis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat YIN Kudus tahun 2021. Sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ini untuk kedua kalinya LP2M menyelenggarakan sosialisasi berkaitan dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama kita sosialisasikan pada saat rapat pembimbing akademik dengan harapan Bapak Ibu dosen memiliki kesempatan dalam hal ini ada kelonggaran waktu untuk menyiapkan proposal. Meskipun pada saat itu kami belum melakukan finalisasi terhadap Juknis. Memang ada kendala berkaitan dengan penyusunan petunjuk teknis penelitian dan PKM tahun 2021, mengingat belum ada kepastian dari Subdit Penelitian, PKM dan Publikasi Ilmiah Kementerian Agama RI berkaitan dengan alokasi dana yang digelontorkan untuk YIN Kudus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dana penelitian BOPTN tahun 2021 untuk YIN Kudus dan seluruh PT KIN di Indonesia juga masih diblokir. Nah, ini menjadi dilema bagi kami untuk kemudian segera melaunching seleksi proposal. Karena ada konsekuensi ketika kita segera untuk menindaklanjuti program penelitian di tahun 2021. Satu sisi kita memiliki anggaran yang dikelola oleh Satker, tidak ada kaitannya dengan Kemenag Pusat.
dalam hal ini adalah dana penelitian yang bersumber dari PNBP. Ini kita diminta oleh pihak fakultas untuk segera dicairkan, sementara kita menunggu kepastian dari pusat bahwa para nomine untuk BUPTN 2021 itu dipastikan cair. Karena untuk yang sudah masuk dalam nomine BUPTN tahun 2021 itu tidak diperkenankan mengikuti seleksi penelitian yang bersumber dari PNBP. Jadi ini memang dilema. Sehingga pada akhirnya meskipun belum ada kepastian, sementara kita dikejar deadline, PNBP tetap kita coba upayakan untuk segera diproses. Meskipun nanti dengan konsekuensi, ini mudah-mudahan tidak terjadi ya, yang dana BUPTN kemudian direalokasi untuk COVID sehingga tidak cair, sehingga mereka yang namanya masuk dalam nomine bisa komplain ke LP2M karena tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti seleksi proposal penelitian yang bersumber dari PNBP. Mudah-mudahan ini enggak terjadi untuk kedua kalinya, karena tahun 2020 sudah dipending, 2021 sudah dijanjikan, bahkan juknis dari pusat juga sudah di launching, tetapi dalam tanda petik jika dananya cair, jika bintangnya berguguran. Baik, berkaitan dengan sosialisasi untuk petunjuk teknis penelitian dan PKM, ini secara rinci nanti kami akan sampaikan yang memang betul-betul menyesuaikan dengan kondisi di IAIN Kudus. Karena memang juknis ini kita susun dengan mencoba mengkombinasikan antara juknis dari pusat dan juga kondisi di lapangan, dalam hal ini adalah di IAIN Kudus. Baik, ini ada beberapa slide yang dapat kami sampaikan, bahwa sesuai dengan kebijakan pimpinan bahwa ada kewajiban bagi para dosen IAIN Kudus untuk menyertakan laporan hasil penelitian dan PKM. Maka untuk juknis tahun 2021 ini kita memasukkan dua jenis penelitian. Satu penelitian yang dibiayai oleh BUPTN, dua dibiayai oleh PNBP dan Mandiri. Nah, adapun untuk tema-tema penelitian, ini kami merujuk pada agenda riset keagamaan nasional Arkan 2018-2028 yang diterbitkan oleh Direktorat PTKI Kementerian Agama RI. Ada beberapa tema yang bisa diangkat untuk penelitian di tahun 2021. Ada tema tentang studi Islam, pluralisme dan keberagamaan, integrasi keilmuan, kemajuan global, serta ini yang kemudian kita tambahkan ada ilmu Islam terapan, masing-masing dengan subtema yang ada. Ini bisa dipelajari oleh masing-masing dosen. Nah, kemudian untuk klaster pendanaan, ini memang berbeda antara dana yang dialokasikan oleh PT KIN, dalam hal ini IAIN Kudus, dengan Kementerian Agama. Termasuk juga
dengan Permenristek Dikti terkaitannya dengan dana BOPTN. Ada jenis penelitian pembinaan kapasitas, ini dana maksimum di BOPTN ini ada 20 juta, kemudian penelitian dasar 40 juta, penelitian terapan 165 juta, dan seterusnya. Untuk dana BOPTN ini sudah dialokasikan, meskipun ya ini misalnya ada penelitian pengembangan, ini juga nominalnya bukan setengah M, ini enggak, ini dana maksimalnya. Kalau di lingkungan Kemenak ya paling banter hanya 100, untuk di YIN Kudus paling banter hanya 101 juta, itu pun kita alokasikan hanya satu penelitian. Nah, sementara untuk dana yang bersumber dari PNBP, ini kita mengikuti RKAKL yang ada di fakultas. Jadi untuk klaster pendanaan penelitian dan PKM, kita memang menyesuaikan dengan dana yang dialokasikan oleh fakultas. Sehingga nanti ada fakultas yang memang alokasi dananya berbeda-beda. Dan juga besarannya juga berbeda. Maka ini mohon maaf. Nah ini ya, ini untuk Fakultas Tarbiyah, ini hanya menawarkan penelitian pengembangan prodi. Jadi meskipun di RKAKL ada penelitian kolaborasi dan seterusnya, ini kita sesuaikan Permenristek Dikti. Nanti akan kita sampaikan bahwa penelitian tahun 2021 nanti basisnya bukan SBM tetapi SBK. Berbasis keluaran. Di Tarbiyah hanya satu jenis klaster, penelitian pengembangan prodi, syariah penelitian pengembangan prodi, FEBI ada 2, penelitian pengembangan prodi dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk Usuluddin itu penelitian pengembangan prodi dan penelitian kolaborasi internasional. Untuk dakwah, penelitian pengembangan prodi dan penelitian dasar interdisipliner. Nah, informasi terkait dengan klaster ini penting agar dosen pengusul yang tadi sudah disampaikan oleh Pak WR1 bahwa dosen pengusul adalah dosen yang tercatat sebagai dosen tetap program studi. Nah, ini menyesuaikan dengan klaster ini. Di Tarbiyah hanya prodi. Nah, sementara ini yang FEBI dan Usuluddin, mohon ini nanti pihak fakultas atau prodi bisa memberikan informasi yang lebih detail ini. Jadi agar dana yang sudah dialokasikan ini bisa terserap, mohon ini diselesaikan secara adat di masing-masing fakultas agar dana yang sudah dialokasikan ini tidak mubazir, karena semuanya mengarah untuk mengajukan proposal penelitian, padahal di FEBI ada PKM. Ini jumlahnya kalau kita lihat di RKAKL FEBI ada 10 ini. Nah, ini eman. Maka gimana baiknya, monggo itu di tingkat fakultas bisa dibicarakan. Demikian juga untuk yang di Usuluddin. Ini ada penelitian kolaborasi internasional. Ini juga hanya berlaku bagi dosen Usuluddin. Sehingga kemarin ada dosen yang bertanya, memungkinkan enggak untuk mengajukan dosen dari prodi lain, dari fakultas lain, menanyakan tentang
kemungkinan mengajukan penelitian untuk kolaborasi internasional. Saya tahu yang bersangkutan sudah ada kontak dengan pihak perguruan tinggi luar negeri, tapi mohon maaf dengan berat hati bahwa ini alokasi untuk dosen Fakultas Usuluddin, penelitian kolaborasi internasional. Kalau yang lain itu jumlahnya per item proposal itu 7,5, untuk yang penelitian kolaborasi internasional ini adalah 18 juta. Nah, ini mohon klaster-klaster ini bisa jadikan pertimbangan nanti di dalam proses pengusulan. Nah, nominalnya memang ya seperti jarak antara bainas sama wa sumur ini ya, yang penelitian pengembangan ini 515 juta, sementara di kita hanya 18 juta. Tapi mudah-mudahan dengan pengalaman tahun ini, mudah-mudahan tahun 2022 ya fakultas bisa menganggarkan yang lebih besar. Baik. Nah, ini untuk jenis penelitian yang diselenggarakan di YAIN Kudus tahun 2021. Ada penelitian yang dibiayai BOPTN, kemudian PNBP, dan yang ketiga adalah untuk memfasilitasi dosen yang mendapatkan kewajiban untuk menyertakan laporan penelitian dan PKM di LPKG-nya. Ini kita juga kemas dalam satu juknis ini. Nah, terkait dengan mekanisme yang akan kita jalankan dalam penelitian ini, untuk yang BOPTN kita masih menunggu Litap Dimas Kemenak RI dibuka. Jadi Litap Dimas Kemenak RI ini dibuka kalau alokasi anggaran di PT KIN ini blokirnya sudah dibuka. Nah, ini Litap Dimasnya akan kemudian dibuka. Untuk BOPTN kita akan menggunakan Litap Dimas Kementerian Agama sebagaimana tahun-tahun kemarin. Nanti prosesnya hanya menyesuaikan, jadi proposal yang sudah lolos itu nanti disesuaikan dalam pengertian tahunnya, disesuaikan dari tahun 2020 menjadi 2021. Meskipun di juknis ini ada syarat, kemudian ada mekanisme dan seterusnya, ini tidak berlaku. Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Untuk PNBP, untuk penelitian dan PKM yang dibiayai oleh PNBP, ini kita mencoba untuk memanfaatkan Litap Dimas internal kita. Jadi ini terima kasih pada TIPD, meski tidak kita mengalokasikan dana pembuatan Litap Dimas, tetapi ini TIPD, Pak Slamet dan kawan-kawan ini sukarela membuatkan kita Litap Dimas internal. Dan kita manfaatkan untuk proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh PNBP dan Mandiri. Baik, untuk BOPTN, jadi penelitian BOPTN tahun 2021 ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak WR1, ini adalah lanjutan dari proses penelitian dan PKM BOPTN tahun 2020. Jadi sebenarnya mereka sudah sah untuk mendapatkan pencairan dana di tahun 2020, cuma karena situasi pandemi akhirnya ditunda
dananya ditarik pusat, dialokasikan untuk program-program yang berkaitan dengan COVID-19. Karena itu, meskipun di PTKIN yang lain ada wacana untuk merubah artinya nomine tidak diberlakukan seluruh penetapan UPTN, penelitian dan PKM tahun 2021 itu adalah penerima untuk bantuan BUPTN di 21. Jadi nominenya kita ambil dari seluruh penerima bantuan dana BUPTN yang lolos seleksi di tahun 2019 dan ditetapkan sebagai penerima pada tahun 2020. Sehingga untuk BUPTN kita tidak membuka baru, kita hanya memproses nomine yang kemarin sudah di-SK-kan oleh Pak Rektor, bahkan kemarin sudah menandatangani surat. Jadi sudah menandatangani surat, sudah kita kirim ke KPPN, tinggal menunggu pencairan tahap pertama 60%, tiba-tiba tsunami datang. Semua dana yang ada di LP2M hampir berapa Pak Fuad ya? Hampir 2 miliar lebih ditarik semua, termasuk kegiatan-kegiatan publikasi, kegiatan KKN, semuanya ditarik semua. Sehingga praktis tahun 2020 LP2M nggak ada dana dan dapat melaksanakan kegiatan karena kebaikan dari pimpinan mau menyisir anggaran sehingga bisa dikasihkan ke LP2M. Sehingga KKN bisa dilaksanakan. Baik. Nah, untuk jadwal kegiatan penelitian BUPTN, jadi ini kita menjadi 3, ada nanti BUPTN, PNBP, dan Mandiri. Untuk BUPTN, ini jadwal berlaku jika. Ini belum jadwal pasti, tetapi ini kita mengantisipasi jika buka blokir bisa dibuka, bisa dilaksanakan, maka ini kita terapkan jadwal seperti ini. Yang kedua, jika Litbang Dimas dari Kemenag Pusat dibuka, maka jadwalnya berlaku. Jika tidak, ya maka kita masih menunggu buka blokir dan buka Litbang Dimas. Ini mohon maaf kepada para penerima BUPTN di tahun 2020 atas ketidakpastian dan ketidaknyamanan ini. Nah, kemudian untuk PNBP, ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan karena ini ada hal yang baru bagi kami. Jadi menyelenggarakan kegiatan penelitian yang bersumber dari PNBP. Untuk pengusul itu adalah dosen tetap PNS atau dosen tetap non-PNS, memiliki NIDN, NIDK, atau NUP. Yang ketiga, memiliki akun sebagai peneliti pada sistem Litbang Dimas YIN Kudus. Nah, untuk akun ini, ini sedang proses pengembangan, maka kalau kemudian memungkinkan kita buatkan akun, kalau tidak menggunakan nomor registernya adalah NIDN atau NIDK atau NUP. Nanti silakan saja yang sudah memenuhi persyaratan bisa untuk segera mencoba Litbang Dimas YIN Kudus ini.
penelitian dan PKM ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota 2 sampai 4. Usul hanya diperbolehkan mendaftar di satu kategori bantuan penelitian dari sejumlah kategori bantuan yang disediakan. Ya, karena hanya satu untuk tarbiyah, hanya satu di mana syariah, ya nggak ada kesempatan yang lain kecuali yang di Usuluddin sama di FEBI. Nah, ini yang merah, ketua tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan bantuan BUPTN tahun 2021, tidak sedang mendapatkan beasiswa diktis, dan atau tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar. Sehingga untuk penelitian yang meskipun belum ada pastian, ini kesempatannya yang berikut dari PNBP siswa boleh terlibat dalam. Nah, ini meskipun tidak eksplisit disampaikan di dalam di paparan ini, perlu kami sampaikan bahwa semua penelitian, baik itu kolaborasi PKM maupun pengembangan prodi, diwajibkan untuk melibatkan mahasiswa. Sehingga nanti meskipun bisa dimunculkan kolaborasi, bisa tidak. Jadi penelitian dilaksanakan Fakultas Tarbiyah, dosen untuk melakukan penelitian kolaborasi dengan mahasiswa. Suaranya putus-putus Pak Taufir. Karena surat edaran Menristek Dikti itu tidak menyebut kelas ini bisa gimana? Ini suaranya putus-putus tuh. Ini saya tak pakai sendiri, ada ini. Cek. Tadi langsung nyambung ke ini tethering wifi-nya LP2M. Nah, ini untuk pakai sudah. Baik. Baik. Jadi untuk kami ulangi bahwa untuk pengusul penelitian bantuan PNBP ini adalah dosen yang tidak mendapatkan bantuan BUPTN tahun 2021, beasiswa diktis atau sedang dalam tugas belajar. Nah, terkait dengan pelibatan mahasiswa, ini kita berharap baik penelitian itu masuk dalam penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa maupun tidak, kita berharap dosen pengusul nanti melibatkan mahasiswa. Apakah mahasiswanya dicantumkan kolaborasi atau tidak? Mohon untuk kemudian dicantumkan atau disebutkan bahwa penelitian ini melibatkan mahasiswa. Karena khusus di Fakultas Tarbiyah itu RKAKL-nya ada yang penelitian dosen dan ada penelitian
dosen berkolaborasi dengan mahasiswa. Kebijakan LP2M baik dua model itu yang berkewajiban maupun yang tidak mewajibkan, kita mewajibkan untuk melibatkan mahasiswa. Ini tujuannya tidak lain untuk memenuhi tuntutan kurang akreditasi 9 standar. Nah, untuk status mahasiswanya sudah kita cantumkan di dalam juknis itu. Nah, kemudian dosen yang mengajukan proposal adalah dosen yang berada di home base prodi atau tercatat sebagai DTPS. Kaitannya dengan ini, sistem sudah kita kunci, jadi dosen-dosen pengusul yang berdasarkan DTPS sudah kita bahasanya sistem itu sudah kita sinkronkan. Jadi data dosen tetap prodi yang ada di PDDikti itu sudah kita sinkronkan dengan sistem Litap Dimas internal kita, sehingga nanti para dosen nggak perlu untuk menulis kembali karena di situ sudah tercantum dosen ABC home base-nya atau tercatat sebagai DTPS di mana sudah disesuaikan. Kemudian ini yang baru bagi kita, artinya kita mencoba untuk memenuhi tuntutan kurang akreditasi. Proposal yang diajukan telah mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua Program Studi. Jadi sistem Litap Dimas akan berproses jika persyaratan administrasinya terpenuhi. Nah, salah satu syarat administrasinya adalah ada surat rekomendasi dari Ketua Program Studi. Nah, rekomendasi dari Kaprodi ini penting untuk memastikan bahwa proposal-proposal yang diajukan oleh dosen itu sesuai dengan roadmap penelitian dan PKM Prodi. Sehingga problem yang muncul dalam setiap pengisian kurang akreditasi tidak akan muncul. Karena insya Allah tahun ini semua DTPS berkesempatan, kemudian judul-judul proposal yang sesuai dengan prodi juga akan terpenuhi. Nah, itu sehingga sebelum nanti Bapak Ibu dosen submit proposal, nanti silahkan mengajukan terlebih dahulu ke Ketua Program Studi masing-masing untuk mendapatkan surat rekomendasi. Nanti silakan surat rekomendasi dilampirkan bersamaan dengan proposal melalui Litap Dimas internal. Kemudian ini ketua tim adalah dosen yang memiliki kapabilitas, keilmuan, dan background pendidikan. Ini gini Bapak Ibu, jadi kami mohon maaf tidak bisa dengan ketentuan ini sudah barang tentu dosen-dosen yang mungkin background keilmuannya agak jauh dari karakteristik program studi ini akan kesulitan untuk memenuhi ketentuan ini. Tetapi kami berharap ini mudah-mudahan bisa dilakukan oleh prodi. Misalnya dosen di dosen di tarbiyah, kemudian penempatannya ada di Usuluddin dan seterusnya. Tetapi ini memang ada plus minusnya ketentuan ini, tetapi kita coba pastikan bahwa ketentuan ini kita buat untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan kurang akreditasi. Berikutnya ada lampiran
lampiran, nanti silakan bisa dibaca sendiri. Nah, ini tahapan penelitian. Ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi substansi. Seleksi administrasi ini berkaitan dengan persyaratan yang bersifat administratif, termasuk surat rekomendasi dari Kaprodi. Kemudian seleksi substansi berkaitan dengan substansi proposal. Untuk penilaiannya nanti kita akan melibatkan reviewer yang sudah mendapatkan lisensi dari Kementerian Agama dan juga komite penilaian. Nah, mungkin untuk yang bukan mungkin ya, nanti kita sudah rancang terkait dengan proses ini, kita juga akan melibatkan dosen dari prodi atau dari fakultas. Kemudian tahap berikutnya penetapan penerima bantuan dan penandatanganan kontrak, kemudian pelaksanaan penelitian dan PKM, kemudian kita juga akan melakukan monitoring dan evaluasi. Kita terapkan seperti yang dibiayai oleh BOPTN, ada laporan antara, ada laporan akhir. Kemudian ada seminar hasil dan laporan akhir. Untuk PNBP ini nanti laporan akhirnya tidak seperti di BOPTN tahun kemarin, tetapi kita akan laksanakan melalui ekspos hasil penelitian. Mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan untuk mendatangkan pakar dan juga stakeholder untuk mendengarkan hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan oleh para dosen IAIN Kudus. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk itu seiring dengan berakhirnya pandemi COVID ini. Kemudian untuk waktunya, ini pendaftaran peneliti Januari Februari, kemudian untuk pengusulan dan penerimaan proposal ini tanggal 19 sampai 28 Februari dan seterusnya. Bisa dilihat di Juknis. Kemudian untuk tagihan penelitian dan PKM yang sumber dari akhir, kemudian dokumen HKI, serta daftar realisasi JP. Nah, ini perlu kami sampaikan untuk penelitian tahun 2021, BOPTN maupun PNBP, kita menggunakan penelitian dan PKM berbasis SBK. Berbeda dengan yang tahun kemarin berbasis SBM. Sudah jauh. Nah, ini sudah masuk. Ya. Baik. Untuk tahun ini SBK ini kita tidak menuntut masuk. Bisa. Cek. Ya. Jadi penelitian standar biaya keluaran ini dosen penerima bantuan hanya membuat surat pernyataan tanggung jawab belanja. Tidak ada kewajiban bagi dosen penerima bantuan untuk melampirkan
kwitansi sebagai pertanggungjawaban penggunaan bantuan. Jadi yang mendapatkan BOPTN nanti tidak kemudian harus melampirkan semua kwitansi pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban. Peneliti hanya menandatangani surat pernyataan tanggung jawab belanja. Adapun dana itu digunakan untuk apa, itu nanti menjadi tanggung jawab peneliti masing-masing. Jadi kalau standar biaya masukan kemarin serupiah pun harus kemudian dipertanggungjawabkan dalam bentuk kwitansi. Nah, untuk yang SBK, standar biaya keluaran, ini tidak ada kewajiban dosen penerima untuk membuat atau menyiapkan kwitansi sebagai surat pertanggungjawaban. Nah, kemudian ini masih jelas ya soalnya. Untuk penelitian mandiri berbeda dengan tahun sebelumnya yang kita bisa sewaktu-waktu kita fasilitasi, kemudian penelitiannya tentang apapun juga kita fasilitasi, termasuk dari artikel jurnal, artikel yang ditulis oleh dosen atau dari skripsi kita fasilitasi, kemudian kita sahkan sebagai laporan penelitian. Nah, untuk tahun ini kita berlakukan sistem yang sama, tetapi tidak serumit untuk yang BOPTN atau PNBP. Jadi persyaratannya juga asal itu dosen PNS atau tetap PNS, kemudian memiliki NIDN, artinya dosen yang berkewajiban untuk melakukan penelitian, ini dipersilahkan untuk mengajukan penelitian mandiri. Nah, kalau kemudian ada lampiran yang kita minta, dalam hal ini adalah surat rekomendasi Ketua Prodi, ini maksudnya adalah bahwa penelitian mandiri yang dilakukan oleh dosen, kita harapkan selaras dengan apa yang menjadi roadmap penelitian dan PKM Prodi. Sehingga memang dosen DTPS kita minta untuk melakukan penelitian dan PKM mandiri sesuai dengan kebutuhan Prodi atau sesuai dengan karakteristik Prodi. Maka kita juga untuk penelitian mandiri kita minta surat rekomendasi dari Ketua Prodi. Kemudian untuk RAB, rencana anggaran biaya, ini sebenarnya bukan kita minta pertanggungjawabannya dosen, tidak, tetapi ini untuk kepentingan kami agar bisa mengkonversi. Selama ini penelitian-penelitian mandiri yang kemarin jumlahnya banyak, kemudian kita taksir sendiri, ini kira-kira berapa. Yang kemarin berbiaya 0, kemudian oh ini ya pantasnya 5 juta, ini ya pantasnya 10 juta. Kita taksir sendiri. Nah, ke depan ini yang memperkirakan dosen yang mengajukan penelitian mandiri. Kira-kira penelitian ini kalau dikonversi, ini dananya membutuhkan berapa. Ini penting agar jumlah penelitian mandiri ini nanti bisa membantu untuk meningkatkan rasio dana dengan jumlah dana operasional yang dipersyaratkan untuk akreditasi nanti. Kemudian untuk tahapan penelitian mandiri, pengecekan administrasi, pengecekan substansi, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi, kemudian penyerahan laporan akhir. Ini
coba kita standarisasi demikian untuk ya tanpa kemudian menyulitkan dosen, tanpa kemudian bermaksud memperberat, tetapi ini kita lakukan dengan dengan upaya memenuhi tuntutan kualitas yang dipersyaratkan oleh akreditasi. Ini untuk penelitian mandiri dibebankan pada masing-masing dosen. Nah, kemudian untuk tagihannya, laporan akhir, kemudian untuk SPTJB-nya ini sebenarnya untuk kepentingan kami untuk mengkonversi bahwa penelitian mandiri yang dilakukan oleh dosen meskipun tidak dibiayai oleh negara, tetapi nanti bisa dikonversi menjadi nilai rupiah berapa sehingga bisa membantu untuk meningkatkan proses hukumnya. Baik, saya kira itu penjelasan dari kami terkait dengan petunjuk teknis penelitian dan PKM tahun 2021 di lingkungan YIN Kudus. Jika ada hal-hal yang ingin diperdalam atau ditanyakan lebih lanjut, dipersilakan, waktu kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua LPPM YIN Kudus, Bapak Haji Muhammad Dhofir MAG, yang telah menjelaskan secara mendetail petunjuk teknis penelitian dan PKM YIN Kudus tahun 2021. Dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dhofir, barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu dosen sekalian. Kami persilahkan. Saya dulu, Pak. Iya, silakan Bapak Rektor. Yang pertama, saya minta setiap judul penelitian harus memasukkan paradigma Islam terapan. Produknya judulnya masuk paradigma terapan. Dosen yang belum setor hasil penelitian atau PKM masa yang lalu, mohon dipertimbangkan. Kesibukan masing dosen. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas pertanyaannya dan masukannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang akan bertanya secara langsung. Baik, sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lain yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilakan kepada Bapak Ketua LPPM untuk menanggapi masukan dari Bapak Rektor. Yang pertama, tadi masukan dari Bapak Rektor bahwa setiap judul dimohon untuk memasukkan paradigma ilmu Islam terapan dalam analisis atau dalam kajian penelitian dan PKM-nya.
Kemudian yang kedua, pertimbangan dosen yang belum memenuhi kewajiban untuk menyetorkan laporan akhir atau tagihan akhir dari penelitian dan PKN. Kami persilakan kepada Bapak Dovir untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak Rektor atas masukannya untuk yang berkaitan dengan usulan bahwa usulan terima kasih untuk usulan bahwa setiap cek. Ya, makasih. Terima kasih Pak Rektor atas masukannya. Jadi tadi memang tidak atau belum kita sampaikan bahwa untuk penelitian-penelitian yang diajukan oleh para dosen ini kita berharap untuk dikaitkan dengan paradigma ilmu Islam terapan. Ini sudah barang tentu harus menjadi concern kita bersama karena sudah menjadi visi lembaga, maka kita berharap proposal-proposal yang diajukan ataupun nanti di dalam proses penyusunan laporan maupun dalam analisis bisa memasukkan paradigma ilmu Islam terapan di dalam penelitiannya. Terima kasih. Tadi memang belum sempat kita singgung dan ini menjadi komitmen kita bersama. Yang kedua terkait dengan tagihan. Untuk tagihan untuk yang BOPTN sudah kita cantumkan di dalam kontrak penelitian. Untuk BOPTN ada beberapa tagihan yang memang ini menjadi problem kita di tahun 2019 terkait dengan tagihan yang belum dipenuhi oleh dosen penerima bantuan. Bahkan beberapa dosen penerima bantuan sampai berakhirnya tahun anggaran, laporan hasil penelitian juga belum diserahkan ke LP2M, sehingga pernah pada satu saat dosen harus mengembalikan dana penelitian yang diterimanya karena laporan atau tagihan untuk penelitiannya belum dipenuhi. Nah, untuk tahun ini mudah-mudahan dengan kelonggaran, artinya dari sisi kewajiban dosen penerima bantuan tidak diharuskan untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan serinci dan sejelimet tahun kemarin karena berdasarkan SPM. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi dosen penerima untuk memenuhi tagihan yang lain. Beberapa tagihan yang kita masukkan dalam kontrak penelitian untuk BOPTN, diantaranya HKI, kemudian ada artikel jurnal, di samping juga buku. Kemudian terkait dengan BOPTN, Pak Rektor, jadi untuk informasi lebih lanjut, kami masih menunggu kebijakan dari Kementerian Agama, khusus untuk BOPTN. Jadi nanti bagaimana
prosesnya, kapan waktunya, kemudian dana pertama dicairkan kapan, kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Agama, dan juga menunggu informasi dari Subbag Perencanaan kita bahwa buka blokir sudah bisa dilakukan. Jadi kalau sudah ada informasi bahwa dana penelitian BUPTN 2020 yang ongoing ini dibuka, proses segera kita lakukan. Kemudian jika sistem Litap Dimas Pusat juga sudah dibuka, maka segera kita akan tindak lanjuti. Tetapi untuk yang penerima, kemungkinan hanya diminta untuk menyesuaikan. Dalam hal ini adalah penyesuaian tahun. Nah, ini memang menjadi dilema bagi penerima, apakah penelitiannya bisa dimulai tahun sekarang, saat ini, atau bagaimana. Kalau boleh memberikan saran, ada baiknya untuk penerima bantuan BUPTN bisa melakukan penelitian saat sekarang gitu, sehingga nanti tidak terdesak oleh waktu. Cuma yaitu kepastian dana cairnya kapan ini kami belum bisa menyampaikan. Jadi ini problem di kita, masih menunggu untuk yang BUPTN. Untuk PNBP sudah bisa dilaksanakan. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Kalau mungkin nanyanya ini Pak, yang pusat itu nggak diatur di juknis ini. Yang pusat? Kenapa nggak diatur di juknis ini? Memang nggak ada. Itu kita ngikutin juknis pusat aja. Oh gitu. Nah, untuk yang pusat tidak masuk dalam juknis ini. Sebenarnya untuk yang pusat ketentuan BUPTN itu mengikuti apa yang ada di Kementerian Agama Pusat. Jadi kita tinggal nanti prosesnya lewat Litap Dimas Pusat, tahapan-tahapannya juga demikian. Itu Pak, sehingga di dalam juknis kita tidak terlalu banyak mengcover untuk penelitian BUPTN, karena untuk syarat dan prosesnya itu sudah dilakukan di tahun 2020 kemarin. Kemudian untuk Bu Siti Amaro, apakah penelitian dan PKM dalam LBKD wajib dilaksanakan di setiap semester atau satu semester berupa proposal penelitian dan PKM dari semester berikutnya? Tagihannya berupa laporan penelitian dan ini gini. Ini sebenarnya untuk penelitian dan PKM yang wajib disertakan di LBKD masing-masing dosen itu kembali kepada masing-masing dosen. Tetapi kalau boleh memberikan masukan untuk kita semua, kita bisa mensepakati bahwa untuk semester genap tahun 2021 ini bisa lampirkan proposal penelitian. Baik itu proposal penelitian yang diajukan untuk berkompetisi di PNBP maupun untuk penelitian mandiri. Jadi di semester genap ini lampiran LBKD, karena ini juga kembali ke masing-masing ya. LBKD itu proposal, nanti di semester gasal tahun 2021 itu laporan hasil penelitian. Nah, sehingga tidak setiap semester dosen melakukan
atau setiap semester dosen harus melampirkan penelitian di LBKD-nya, tidak, tetapi satu semester dosen menyertakan proposal penelitian, kemudian semester gasalnya dosen melampirkan laporan hasil penelitian. Saya kira itu. Dan mudah-mudahan ini tidak terlalu memberatkan. Kemudian untuk Bu Anissa, apakah dari LPPM dapat memberikan sertifikat untuk narasumber dan peserta kegiatan PKM sebagaimana yang diberikan pada pelaksanaan KKN 2020? Siap. Jadi untuk PKM yang dilaksanakan oleh dosen secara mandiri, LP2M siap untuk memfasilitasi pembuatan sertifikat. Kita akan lakukan seperti pada saat pelaksanaan KKN 2020 kemarin. Dan mohon maaf untuk tahun 2021 ini KKN yang akan kita selenggarakan nanti tidak kita desain untuk juga kegiatan PKM kolaborasi dosen dan mahasiswa. Kalau tahun kemarin, tahun 2019 dan tahun 2020, Bapak Ibu yang menjadi dosen pembimbing lapangan otomatis sudah mendapatkan laporan PKM kolaborasi dosen dan mahasiswa tahun 2019 dan tahun 2020. Alhamdulillah manfaatnya juga tidak hanya untuk Bapak Ibu tetapi juga bagi lembaga. Cuma untuk tahun 2021 karena waktu KKN durasinya hanya 1 bulan, karena insya Allah tahun 2021 KKN IK yang dilaksanakan oleh LP2M itu nanti tidak bersamaan dengan PPL yang dilaksanakan oleh fakultas. Tetapi KKN kita tetap, yang LP2M tetap berbasis terintegrasi kompetensi, hanya saja durasinya tidak 2 bulan tapi 1 bulan. Bahwa kemudian Bapak Ibu bisa mendesain kegiatan KKN mahasiswa nanti sebagai laporan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen dan mahasiswa, monggo nggak apa-apa. Tetapi itu tidak lagi tersentral di LP2M, tetapi sudah menjadi inisiatif dari masing-masing Bapak Ibu dosen. Saya kira itu untuk di chat. Untuk pertanyaan lain, Bapak Dovir, dari Bu Anissa Setianingrum, dari Ibu Sofi Aulia Rahmania, beliau bertanya apakah boleh kolaborasi penelitian atau PKM dengan dosen dari kampus lain. Kemudian kalau boleh, bagaimana sistem dan pendanaannya? Ini mandiri ya? Semuanya. Semuanya, oh ya. Baik, silakan Bapak Ibu kalau kemudian penelitian yang diusulkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain, tetapi ini yang berkolaborasi khususnya untuk tahun ini yang dianggarkan PNBP ini hanya untuk Fakultas Usuluddin. Jadi untuk Fakultas Usuluddin ini kolaborasinya yang dibiayai oleh PNBP adalah kolaborasi internasional. Sudah ada kerjasama dengan USIM sama UTM Malaysia, Fakultas Usuluddin dan pihak sana untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Nah, untuk penelitian kolaborasi PNBP hanya untuk Fakultas Usuluddin, tetapi untuk yang mandiri bebas. Untuk yang penelitian mandiri, monggo Bapak Ibu mau berkolaborasi dengan
dosen dari perguruan tinggi yang lain, nggak apa-apa. Syukur-syukur malah biayanya bisa diklaim dari perguruan tinggi lain, sehingga nilai akreditasinya tinggi bagi kita. Jadi untuk yang kolaborasi, khusus tahun ini, itu yang kita biayai hanya kolaborasi internasional, diperuntukkan untuk dosen Suludin. Untuk yang lainnya, pengembangan prodi. Kolaborasinya bagaimana? Kita berharap kolaborasinya dengan sesama dosen IAIN Kudus dan juga melibatkan mahasiswa kita. Untuk mandiri, monggo bebas kolaborasinya dengan dosen perguruan tinggi lain. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami informasikan bahwa di ruang chat di Zoom ini, tim LPPM sudah menyampaikan link daftar hadir dan link survei pemahaman terhadap sosialisasi Juknis penelitian dan PKM ini. Mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi, dan kami informasikan juga bahwa acara ini juga ditayangkan di YouTube LPPM IAIN Kudus. Nanti jika diperlukan bisa diputar ulang. Baik, ada lagi pertanyaan dari Pak Nur Said. Apakah boleh kolaborasi penelitian dan PKM ini ya? Internasional dengan lembaga luar negeri meski belum ada MOU, tapi ada kesiapan dari lembaga yang ada di luar negeri tersebut. Ya. Baik, terima kasih Pak Nur Said. Nah, untuk yang model-model seperti ini kita sangat apresiasi Pak Nur Said. Jadi misalnya ada dosen IAIN Kudus yang kemudian bisa memiliki akses untuk melakukan penelitian maupun PKM berkolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri, segera untuk diinformasikan kepada LP2M ataupun melalui WR3 untuk ditindaklanjuti kemungkinan untuk membuat MOU. Ini sebuah inisiatif yang bagus ya. Jadi misalnya Pak Nur Said memiliki kontak, kemudian sudah terbangun komunikasi untuk melakukan penelitian kolaborasi dengan perguruan tinggi luar negeri, maka menjadi kewajiban bagi kami, apakah itu difasilitasi oleh LP2M atau WR3, untuk menindaklanjutinya dengan mencoba membangun komunikasi dan membuat MOU. Nah, ini penting. Apalagi kemudian sumber pendanaannya juga sharing, misalnya sebagian dibiayai oleh pihak luar dan sebagian pihak dalam. Sebenarnya tahun 2021 yang model disampaikan oleh Pak Nur Said coba kita fasilitasi, Pak. Ada kemarin masuk ya ini dosen dari prodi Tadris IPA, Pak. Jadi ada Tadris IPA yang menyampaikan kepada kami LP2M ada komunikasi dan juga ada rencana untuk melakukan penelitian kolaborasi. Kemudian ketika ada ini kita sampaikan bahwa di tahun 2021 kemarin sempat muncul alokasi dana 1,2 M
Maka kemudian kita respon dengan mengalokasikan. Dari dana itu kemudian kita buat klaster kolaborasi internasional. Karena kita mendapat informasi itu. Kemudian kita juga dapat informasi dari Fakultas Usuluddin bahwa ada kerjasama dengan USIM dan UTM. Nah, kemudian kita juga respon. Untuk apa? Untuk mengalokasikan dana penelitian yang kita punya, yang dipunyai oleh LP2M untuk digunakan mereka yang sudah membangun komunikasi dengan pihak luar negeri. Sayangnya dananya nggak jadi, Pak, nggak jadi cair. Yang 1,2 miliar itu kemudian nggak jadi. Padahal jika jadi yang model-model penelitian kolaborasi internasional menjadi prioritas bagi kita. Mudah-mudahan di 2022 kita akan mengalokasikan lebih banyak untuk yang kolaborasi internasional. Meskipun dananya sangat besar, jadi kebijakan pimpinan memang ada pergeseran, Pak. Kalau tahun kemarin kita coba pemerataan itu artinya apa? Alokasi dana per klaster itu nggak banyak-banyak jumlah nominalnya, tetapi jumlah judul yang bisa digunakan banyak. Jadi misalnya 1M dibagi 15-an juta itu akan mendapatkan jumlah yang banyak, jumlah penelitian. Cuma untuk akreditasi itu sama sekali kurang signifikan dari sisi nilai yang diperoleh, dari poin yang diterima untuk penelitian yang dilaksanakan di dalam negeri. Maka LP2N atas arahan dari pimpinan menggeser, Pak. Jadi nanti penelitiannya kita arahkan untuk yang kolaborasi internasional. Jadi kemarin satu penelitian itu kita alokasikan 120 juta. Nah, kalau ada, kita bersyukur, kita akan dorong agar itu bisa direalisasikan. Maka untuk tahun ini baru Usuluddin, kami mohon maaf tidak bisa mensupport dari sisi penganggaran. Untuk 2022 mohon untuk yang memiliki kontak dengan luar coba dibangun, kemudian dikomunikasikan ke LP2M. Mudah-mudahan dengan dana penelitian yang ada kita bisa mensupport untuk yang kolaborasi internasional. Saya kira itu. Terima kasih Pak Nur Said. Kemudian untuk Ibu Rahmawati, untuk CADOS baru tetapi sudah memiliki NIDN dan ID peneliti di Litab Dimas, apakah bisa ikut berkompetisi atau menunggu menjadi dosen tetap? Bisa. Ini kebijakan Pak WR1, semua dosen, apakah itu dosen ber-NIDN atau ber-NUPK atau NUP, ini diperbolehkan tanpa melihat ini CPNS atau tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Haji Muhammad Dopir, MAG, yang telah merespon beberapa pertanyaan. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin langsung bertanya terkait Juknis Penelitian dan PKM YIN Kudus tahun 2021 ini, kami persilahkan.